Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 UPT SMP Negeri 30 Gresik. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai fungsi atau pemitaan. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pagi ini yaitu 1. Memahami konsep fungsi, 2. Notasi fungsi, 3. Daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Kemudian nomor 4, korespondensi satu-satu. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar pengetahuan mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Sekarang yang pertama yaitu memahami konsep fungsi. Ini ada dua tabel yang termasuk fungsi dan yang bukan fungsi. Sekarang dilihat yang fungsi. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Semuanya harus mempunyai pasangan. Ini khusus untuk himpunan A, untuk yang depan harus mempunyai pasangan. Kemudian setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Artinya himpunan A tidak boleh ada yang merangkap, semuanya satu-satu berpasangan dengan anggota himpunan B. Kemudian yang bukan fungsi, ini bukan fungsi karena ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan. Ini tidak memiliki pasangan, itu berarti bukan fungsi. Kemudian ada nih yang merangkap seperti ini juga termasuk bukan fungsi karena memiliki lebih dari satu pasangan di B. Kesimpulannya yaitu sifat-sifat fungsi atau pemitaan dari himpunan A ke himpunan B yaitu setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Kemudian setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Sekarang jika banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan NA dan banyak anggota himpunan B itu NB, maka banyaknya fungsi atau pemitaan yang mungkin dari A ke B itu ini banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan banyaknya himpunan anggota A. Kemudian kalau banyaknya fungsi atau pemitaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A itu ini banyaknya himpunan A dipangkat banyaknya anggota himpunan B. Contohnya ini diketahui himpunan A seperti ini. Tentukan banyaknya pemitaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Yang B tentukan banyaknya pemitaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A. Penyelesaiannya ini himpunan A tadi yaitu sama dengan 1, 2, 3. Maka banyaknya anggota himpunan A ada 3 yaitu ini 1, 2, 3. Kemudian himpunan B ini sama dengan A, B. Jadi banyaknya anggota himpunan B yaitu ada 2, 1, 2. Nah, sekarang banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B itu berarti NB atau banyaknya anggota himpunan B dipangkat banyaknya anggota himpunan A. NB tadi ini sama dengan 2, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Sekarang yang B, banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A itu ini NA dipangkat NB. NA sama dengan ini 3, banyaknya himpunan A 3, banyaknya himpunan B 2.
berarti 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Sekarang notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil, bisa F, G, atau H. Kemudian ini fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan atau dilambangkan dengan ini. Itu juga ini fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan seperti ini. Notasi itu lambang. Nah, ini kalau ada seperti ini dibaca F memetakan X ke Y. Itu juga ini. Y merupakan peta atau bayangan X atau nilai fungsi dari X, ditulis seperti ini, Y sama dengan Fx. Nah, himpunan dari Y sama dengan Fx disebut daerah hasil atau ring F. Sekarang daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Ini ada fungsi dalam bentuk diagram panah seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4 ini namanya daerah asal atau domain. Kemudian yang B ini 3, 5, 7, 9, 11 disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, dari diagram panah diperoleh bayangan dari 1 itu 3, bayangan dari 2 adalah 5, bayangan dari 3 7, bayangan dari 4 itu 9. Maka ini 3, 5, 7, 9 itu namanya daerah hasil atau ring. Ring itu anggota himpunan B yang memiliki pasangan di A. 3, 5, 7, 9. Ini namanya daerah hasil. Sekarang yang keempat yaitu korespondensi 1-1. Ini ada 2 tabel yang termasuk fungsi dan yang termasuk korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 ini juga termasuk fungsi. Jadi semua anggota himpunan A, baik itu fungsi atau korespondensi 1-1, itu memiliki pasangan. Bedanya, kalau korespondensi 1-1, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. B juga berpasangan 1-1 dengan anggota A. Kalau fungsi, anggota B-nya tidak harus berpasangan 1-1. Kalau korespondensi 1-1, berpasangan anggota himpunan B-nya berpasangan 1-1 dengan himpunan anggota himpunan A. Sekarang contoh yang pertama. Nah, sekarang diketahui fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dengan anggota himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan anggota himpunan B sama dengan 3, 6, 9, 12, 15. Relasi fungsi F dinyatakan dengan dikali 3 adalah. Nah, sajian fungsi F dalam bentuk diagram panah itu seperti ini. 1 dikali 3 adalah 3, 2 dikali 3 adalah 6, 3 dikali 3 adalah 9, kemudian 4 dikali 3 adalah 12. Nah, ini sajian fungsi F dalam bentuk diagram panah. Kemudian sajian fungsi F dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, yaitu ini 1,3, 2,6, 3,9, 4,12. Ini namanya himpunan pasangan berurutan. Kemudian sajian fungsi F dalam bentuk persamaan fungsi itu sama dengan fx sama dengan 3x atau 3 kali x.
Kalau sajian fungsi dalam bentuk tabel seperti ini, X tadi anggotanya X 1, 2, 3, 4, kemudian 3X Y sama dengan Fx sama dengan 3X, berarti 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian sajian fungsi F dalam bentuk grafik seperti ini. Lihat ini 1,3, berarti ini 1,3, kemudian 2,6, 3,9, kemudian 4,12. Ini sajian fungsi F dalam bentuk grafik. Sekarang contoh yang kedua. Nah, ini diketahui fungsi F memintakan X ke 2 dikurangi setengah X dengan daerah asal X sedemikian hingga negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 6. Nah, ini persamaan fungsinya Fx sama dengan 2 dikurangi setengah X dari sini. Kemudian tabel fungsinya ini X nya ini negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 6, berarti negatif 2 nya ikut. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 nya tidak ikut ini karena ini kurang dari, tidak ada sama dengannya. Nah, sekarang kita masukkan ke tabel ini Fx sama dengan 2 dikurangi setengah X. X nya nanti kita ganti sama yang ini, yang atas. Nah, 2 dikurangi setengah kali X nya negatif 2, negatif kali negatif menjadi positif. Setengahnya 2 yaitu 1, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Itu juga ini negatif kali negatif menjadi positif. Setengahnya 1 yaitu setengah, 2 ditambah setengah sama dengan 2 setengah. Sekarang X nya kita ganti 0, setengahnya 0 atau setengah kali 0 itu sama dengan 0, karena bilangan berapapun jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Berarti 2 dikurangi 0 hasilnya 2. Sekarang kita ganti 1 X nya, negatif kali positif hasilnya negatif. Ini 1, setengahnya 1 yaitu setengah, jadi 2 dikurangi setengah sama dengan 1 setengah. Kemudian kita ganti 2, negatif kali positif itu negatif, berarti nanti tetap dikurangi. Setengahnya 2 yaitu 1, 2 diambil 1 itu sama dengan 1, dan seterusnya begitu juga ini. Nah, sekarang grafik fungsi F2 dikurangi setengah X dengan daerah asal X sedemikian hingga negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 6 sebagai berikut. Nah, ini tadi ini yang sudah kita peroleh tadi, kita masukkan ke ini koordinat kartesius. Ini negatif 2,3, berarti negatif 2,3 di sini. Kemudian negatif 1,2 setengah, negatif 1,2 setengah, ini tengah-tengahnya 2 dan 3. Kemudian 0,2 di sini dan seterusnya. Kemudian dari titik-titik ini dihubungkan menjadi garis seperti ini.
Nah, sekarang untuk tugas matematikanya kerjakan halaman 115, nomor 8 dan 11. Anak-anakku, pertemuan pagi ini kita akhiri. Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.